Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63. Mulia, sembah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja Mulia, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja Mulia, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Tajuk yang saya mau kongsikan ialah ikutlah aku.
dari petikan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Apabila kita hidup menjelang hujung tahun 2021, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah melindungi kita semua. Kita sedang hidup di waktu yang penuh dengan cabaran dan masa yang tidak menentu. Ada beberapa teman kita kehilangan orang yang disayangi mereka oleh karena dijangkiti penyakit COVID-19. Ada orang masih kelemahan tubuh oleh karena akibat dari penyakit COVID-19. Ada orang kehilangan kerja, menjadi penganggur oleh karena ekonomi merosot akibat dari kesan wabak penyakit COVID-19. Ada orang juga menderita oleh karena masalah mental dan tekanan stres di dalam hidup mereka. Untuk kita yang masih hidup, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan dan diperingati tentang sabda Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang jelas dan tertentu untuk menggenapi kehendak Allah yang telah mengutusnya sebagai putra damai dan juru selamat. Selain daripada menggenapi misinya, Tuhan Yesus juga melengkapi suatu pasokan pengikutnya dengan wibawa menentukan kemenangan Tuhan Yesus di salib dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sehingga saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai Panglima memberi arahan dan perintah yang tetap. Katanya, ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Mari kita ambil waktu ini untuk membaca firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Firman Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20 berbunyi. Bermula dari ayat 16. Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Untuk mengikuti Tuhan Yesus bermaksud meluangkan masa bersama di hadirat Tuhan Yesus, memuji dan menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, dan dengar arahan dan perintah Tuhan Yesus bermaksud
menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Pelaku perintah Raja untuk menjadi penjala manusia. Tujuannya untuk selamatkan manusia dari keadaan dosa, dari keadaan sesat, keadaan hukuman kekal dan binasa. Supaya untuk pergi ke suatu tempat abadi bersama Tuhan Yesus yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berbunyi, kata Yesus, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di sana, di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," yaitu Tuhan Yesus. Selepas Tuhan Yesus berfirman ini, dia dikhianati oleh seorang pengikutnya yang bernama Yudas. Diserahkannya kepada pemerintah Rom dan kemudian Yesus mati di salib. Di dalam dunia ini, kematian adalah tahap atau peringkat akhir usaha dan hidup manusia. Berakhirlah impian, mimpi, dan pengharapan. Tuhan Yesus mati di salib. Kematian Tuhan Yesus melampaui pengertian dan tahap biasa-biasa. Kematian Tuhan Yesus menggenapi kehendak Allah, Bapa surgawi yang telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus mati sebagai domba Allah. Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Kematian, pengebumian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati menyatakan kemenangan ke atas dosa, ke atas maut, dan ke atas si iblis. Dan juga untuk menyatakan kerajaan surga, hidup kekal, dan pengharapan yang kekal. Kita ambil sejenak dan melihat respon murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus.
Dengan kematian Tuhan Yesus disalib, pengikut-pengikut Tuhan Yesus menjadi kecewa dan putus asa, kehilangan impian, mimpi, dan pengharapan mereka. Pengikut Yesus kembali menjadi penjala ikan. Mereka bekerja keras semalam tetapi tidak menangkap apa-apa, tidak berhasil langsung. Dalam konteks kisah ini, usaha manusia menjadi sia-sia, tidak berhasil. Tetapi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ada mujizat yang terjadi. Kita akan lihat kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ini sabda Yesus diambil daripada Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mari kita renung sekali lagi. Satu lagi peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan,
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kata Simon Petrus ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dua peristiwa di atas tadi menyatakan usaha dari pengikut Tuhan Yesus adalah sia-sia, dan mereka rela akur kepada sabda Tuhan dan melakukan firman-Nya. Mereka mendapat hasil yang luar biasa karena taat kepada firman dan perintah dari Tuhan. Untuk mengakhiri, menjelang tahun 2021 dan melangkah ke tahun 2022, marilah hati kita dan iman kita tetap teguh dan mengharapkan Tuhan Yesus menjadi perisai kita. Ikut Tuhan Yesus dan taat kepada firman dan perintah-Nya. Tuhan Yesus bukan penjala ikan. Tuhan Yesus adalah Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat, untuk selamatkan jiwa-jiwa, mengenal ratapan dan sengsara di dalam hidup dan hati manusia, membimbing pengikutnya kepada keadaan yang berhasil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, selepas Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia diangkat kembali ke surga dan Roh Kudus dicurahkan untuk mengurapi pengikut-pengikutnya. Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan sangat perlu kembali mengalami kuasa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan dipenuhi, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya usaha manusia tidak sia-sia lagi, melainkan menjadi seperti sungai mengalir dengan air kehidupan, membawa hidup dan pengharapan kepada manusia di sekitar kita. Sebahagian manusia, jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, telah sekian lama bergantung kepada teknologi canggih dan maju, membina bangunan yang mewah dan program dan aktiviti di gereja, tetapi hasilnya untuk menjangkau jiwa-jiwa adalah sedikit. Dengan serangan wabak penyakit COVID-19, program di gereja dan jemaat Tuhan tidak mengikut norma yang lama lagi, tidak dapat kembali kepada gaya yang lama. Inilah waktunya kita kembali mengikut Tuhan, peka mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita bahwa kita masih menjadi penjala manusia. Kita perlu
bersandar pada kuasa Roh Kudus untuk beroleh tuaian jiwa-jiwa yang banyak dan luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan, karena sekian lama kami telah bersandar kepada usaha-usaha sendiri. Bersandar pada keupayaan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan mencelekkan mata kami melihat Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Tidak bergantung kepada usaha manusia yang fana ini. Ya Tuhan, berkatilah perjalanan kami, hidup kami, usaha kami dalam jemaat Tuhan di masa-masa mendatang, supaya firman Tuhan dan Injil Tuhan disampaikan kepada banyak orang, dan berkat Tuhan juga mengalir seperti sungai air hidup kepada banyak orang yang sangat memerlukan Tuhan dan menderita menghadapi wabak penyakit COVID-19 ini dan masalah-masalah lain di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mulia, Sembah Raja Mulia sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, sembah Raja mulia, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Mari kita ambil waktu ini kongsikan pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan
dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nombor 2, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu menonton program dalam TV. Nomor 3, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7:30 malam guna pakai Google Meet. Nomor 5, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Nomor 6, kelompok sel lalapan telah bermula. Persekutuan Komsel lalapan diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada hari Rabu jam 8 malam. Tempatnya di rumah Joseph Tong. Kita mengalu-alukan pemuda-pemudi yang dari lepasan tingkatan 5 dan tingkatan 6, maktab, universiti, dan mereka yang sudah tamat pendidikan dan bekerja dan yang baru berumah tangga. Nomor 7, projek bangunan sekolah minggu di Kampung Lusut. Bangunan sekolah minggu yang sedia ada sudah sangat rosak dan tidak sesuai, tidak selamat lagi diguna pakai oleh anak-anak kita. Kita ingin membangun sebuah bangunan baru untuk sekolah minggu secepat mungkin. Kita mengalu-alukan sumbangan secara sukarela dari saudara kalian untuk projek tersebut. Anda boleh menyumbang melalui online banking kepada akaun gereja. Untuk informasi lanjut, sila rujuk kepada makluman di bawah video. Amin. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.